Selamat siang, saudara. Shalom semuanya. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Keadaan dunia boleh gonjang-ganjing ya saudara, perang di mana-mana. Tapi kalau kita boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa yang boleh kita rasakan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku
Tuhan Yesus Kristus, kami memandang Engkau yang berkaya dalam hidup kami semua. Maka kami tahu apa artinya menjadi manusia sejati. Kami memandang Kristus yang tersalib dan tersiksa. Dan kami tahu bahwa kami berharga di mata Tuhan. Dan memandang Kristus yang bangkit itu, kami tahu kami memiliki pengharapan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan indah siang ini, di mana kami bisa berbakti bersama, memuliakan nama-Mu, dan siap untuk mendengarkan firman yang akan dituturkan oleh pendeta Musiko. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami bisa betul-betul menerima perkataan Engkau dan betul-betul bisa menikmati kebahagiaan bersekutu bersama. Kiranya belas kasihan-Mu ya Tuhan turun atas kami, sekalipun kami tidak layak. Kami merindukan belas kasihan-Mu itu untuk mengubah dan memulihkan kami. Kiranya kebaktian ini berlangsung hanya di dalam nama Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Agung, belas kasihan Sang Putra, dan Roh Kudus yang Maha Adil. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara boleh duduk. Oh, tapi sebelumnya boleh saudara salam yang hangat, transferkan kasih Tuhan buat teman-teman kita semuanya. Mungkin tadi sudah salaman, tapi sekarang salaman lagi di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara boleh duduk. Kita senang ya ikut Tuhan, senang ikut Yesus. Amin, haleluya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dalam nama Yesus. Kita senang ikut Yesus. Dia selalu menolongku.
pujian kita, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan buat kita. Kita semua datang ke tempat ini, kita percaya kita akan mengalami Tuhan. Yang berbeban berat, yang punya masalah, yang punya penyakit, semuanya diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
menyadari bahwa tanpa Tuhan, hidup ini tiada arti. Tanpa Tuhan, kami akan tersesat. Tanpa Tuhan menuntun kami. Tuhan, kami tidak tahu kemana kami harus pergi. Kami bersyukur oleh karena siang hari ini kami boleh bertemu Tuhan secara baru. Dan terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu menyapa kami. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami ya Tuhan, dan terang pada jalan kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan dalam hati kami masing-masing, supaya apa yang kami akan baca bersama-sama, apa yang akan kami renungkan bersama-sama, itu boleh memberikan pencerahan dalam hati kami masing-masing. Dan Roh Tuhan yang sama kiranya menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman Tuhan yang baik, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan, luar biasa. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan. Temanya adalah dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ini sebuah tema misi, sebuah tema yang menantang kita semua sebagai orang Kristen, supaya kita berani untuk menjadi saksi-saksi Kristus, mulai dari keluarga kita, dari kelompok yang paling kecil, pada tetangga, dan sampai kepada komunitas yang lebih luas lagi, ya, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau kita merenungkan, kalau kita memikirkan ini, saya pikir bahwa ini sebuah tantangan yang tidak mudah. Sebuah tantangan yang tidak mudah oleh karena kesaksian kita harus diawali, harus dimulai dari kelompok yang paling kecil. Orang yang paling dekat, orang yang paling mengenal kita, yaitu keluarga kita. Suami, anak-anak kita. Sebelum kita keluar ke tetangga, sebelum kita keluar ke masyarakat yang lebih luas, orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi, keluarga kita menyaksikan, melihat secara langsung, melihat dari dekat hidup kita. Mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat satu ayat ini bersama-sama secara lebih mendalam. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, mari kita perhatikan bahwa kesaksian itu harus dimulai dari karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Dengan kata lain, saudara dan saya tidak dapat bersaksi
tanpa pernah kita mengalaminya secara pribadi, itu akan menjadi seperti para penjual obat yang menawarkan obat untuk menumbuhkan rambut, tetapi sang penjual obat itu kepalanya botak. Dia sendiri belum mengalami itu, bahwa obatnya memang benar obat yang manjur. Demikian juga jikalau saudara bersaksi untuk sebuah peristiwa, tanpa pernah saudara sendiri mengalami, menyaksikan peristiwa tersebut, saudara adalah saksi palsu. Kalau kita diundang untuk menjadi saksi di dalam persidangan, di dalam perkara tertentu, dan saudara dihadirkan di sana menjadi saksi peristiwa. Kalau kita tidak pernah melihat peristiwa itu terjadi, kita tidak bisa menjadi saksi, apalagi jikalau kita disumpah untuk menerangkan bahwa apa yang kita akan saksikan adalah sebenar-benarnya dan tidak ada sesuatu pun di luar yang sebenarnya. Itu kesaksian yang seharusnya kita ambil. Saya berkali-kali diminta untuk membuat kesaksian di immigration court gitu ya. Jikalau ada anggota jemaat atau teman yang sedang di dalam persidangan, disumpah. Jikalau kita mau bersaksi tentang seseorang yang jangankan bertemu, kenal pun tidak, maka kita akan menjadi saksi palsu. Dan ayat yang dipakai di sini ialah bahwa saudara dan saya mengalami kuasa Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksi. Artinya saudara dan saya mengalaminya secara pribadi. Artinya saudara dan saya bertemu secara pribadi. Ada pengalaman secara pribadi dengan Roh Kudus, dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan hari ini tanpa terkecuali bukan hanya untuk para pendeta, bukan hanya untuk para pengurus gereja, bukan hanya untuk para misioneri dan pekabar Injil, tetapi firman Tuhan ini berlaku untuk semua orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya, orang Kristen, orang yang sudah dilahirkan baru, orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Nah, mari kita melihat bersama-sama. Kamu akan menjadi saksi. Kata saksi di sini di dalam bahasa Yunani, dari asal katanya adalah kata martir. Marturia. Salah satu tugas dan panggilan gereja. Di diakonia, ya, dan juga ada marturia, menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Nah, kata martir di sini adalah istilah yang dipakai adalah memberikan kesaksian berdasarkan yang ia lihat, yang ia dengar, yang ia alami, bahkan berani menghadapi resiko atas kesaksiannya. Bersaksi dengan berintegritas artinya. Bukan kesaksian yang dibuat-buat, bukan kesaksian palsu, bukan sebuah kesaksian atau cerita yang tidak pernah dialaminya. Pada abad yang pertama itu ada seorang yang bernama Polikarpus. Seorang bishop yang ditempatkan di Smyrna. Dia adalah salah satu murid dari Yohanes. Dan Polikarpus ini menjadi saksi Kristus ketika pemerintahan Romawi dipimpin oleh Kaisar Antonius Pius. Oleh karena kesaksiannya, Polikarpus ini ditangkap. Sebelum dia menyerahkan diri untuk menghadap sang kaisar, dia itu mengambil waktu 2 jam untuk berdoa. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan, keberanian untuk menghadap kaisar. Nah, ketika itu, Kaisar Antonius Pius ini memberikan satu perintah, satu dekrit raja yang harus ditaati, yaitu seluruh penduduk di bawah kekaisaran Romawi harus menghormati raja, harus menyembah raja, dan
harus mengutuki yang lain, termasuk di dalamnya mengutuki Kristus jikalau mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka ketika ia berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar berkata demikian, Polikarpus, telah kudengar bahwa engkau menyaksikan Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Hari ini, jikalau engkau mau menyembahku sebagai Kaisar, dan engkau mau mengutuki Tuhan Yesus, Yesus yang engkau beritakan itu, maka hari ini engkau akan dibebaskan. Tetapi jikalau tidak, engkau akan dibawa ke pusat kota di alun-alun dan kamu akan disiram dengan ter gala-gala, ya ter aspal itu, dan kemudian dibakar hidup-hidup. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Polikarpus? Polikarpus mengatakan begini, Kaisar yang mulia, ketahuilah, 86 tahun aku melayani Yesus dengan setia. Dan tidak pernah sekalipun dia mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku akan mengecewakan dia, Raja yang telah menyelamatkanku. Polikarpus bukan hanya berani bersaksi, tetapi dia berani untuk membayar harganya atas kesaksiannya itu. Dan sebagai akibatnya, Polikarpus mati, disiram dengan aspal, dijadikan sebagai lilin hidup di alun-alun kota, ditonton oleh begitu banyak orang, tetapi dia tetap memelihara imannya. Itu sebuah kesaksian, itu sebabnya dia disebut sebagai martir, ya. Kesaksian. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu juga yang dipanggil oleh Tuhan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya. Kita harus berani untuk menyaksikan kasih Tuhan, pengalaman hidup kita dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi tantangan yang kita renungkan hari ini adalah dimulai dari mana? Dari keluarga. Dimulai dari kelompok yang mengenal kita secara dekat. Nah, saya kira ini tantangan yang tidak mudah. Dari nukleus yang paling kecil, yaitu keluarga kita sendiri. Nah, saya kira kalau berkhotbah di depan jemaat itu gampang. Tapi berkhotbah dan dilihat, disaksikan oleh istri saya sendiri, itu gak gampang. Karena apa? Dia kenal tiap hari, mulai dari bangun pagi, mulai siang, kemudian malam, tidur, sama-sama. Dia tahu persis siapa saya. Dan itu gak gampang, gak mudah. Iya toh. Nanti pulang ngobrol-ngobrol, tadi ngomong seperti ini, kok kayaknya enggak seperti itu ya? Kan enggak gampang. Dulu saya sebaliknya, waktu di kampung itu saya dikenal, wah anaknya Pak Ponirin itu begini, luar biasa sekali ya. Wah, mulai dari sekolahnya, mulai dari tinggalnya di desa. Jadi kalau di desa itu anak yang berprestasi, anak yang baik itu dikenal oleh seluruh desa. Jadi kalau nanti mau ke desa saya, tanya rumahnya anaknya Pak Ponirin di mana, pasti tahu semua. Semua orang tahu sebagai anak yang baik, ya, anak yang taat kepada orang tua, anak yang ini kalau disuruh ke pasar untuk berbelanja, saya pasti pergi dan berbelanja untuk ibu saya, gitu ya. Tapi sesungguhnya mereka semua itu tidak tahu siapa saya yang sesungguhnya. Di depan mereka saya itu seperti malaikat. Tetapi sesungguhnya saya tidak seperti itu, karena
Setelah saya keluar dari kampung pergi ke Malang, sekolah di SMA, saya itu bukan malaikat, tetapi saya itu seperti penjahat. Saya pernah ikut di SMA itu satu kelompok, satu geng. Gengnya itu namanya geng menceng. Tahu menceng ya? Iya, geng menceng, geng yang miring ya. Apa yang dilakukan? Kalau gurunya itu membosankan, kami lompat dari jendela. Lalu di situ ada alun-alun bundar, di Malang itu ada alun-alun bundar. Nah, di situ kita berteriak mengganggu orang yang jalan di situ. Makanya menceng namanya. Tapi bersyukur oleh karena perjumpaan saya secara pribadi dengan Kristus merubah hidup semua. Tadinya menceng jadi lurus ya. Tadinya lahir di kota Malang, saya bukan orang Malang, saudara. Saya orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi walaupun saya orang Malang, lahir di Malang, saya bukan orang Malang, tapi saya orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan ketika saya berubah, saya mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Ketika masuk sekolah, ketika masuk kelas itu, semua teman-teman langsung, ada Pak Pendeta masuk. Jadi semua, mereka terheran-heran bagaimana orang yang menceng, kemudian tiba-tiba menjadi rajin, kemudian tiba-tiba menjadi baik. Nah saudara, itu hanya terjadi jikalau kita mengalami perjumpaan secara pribadi dan bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, itulah sebabnya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya kesaksian itu bukan kesaksian yang kita buat-buat, bukan kesaksian yang sifatnya ngecap, tetapi satu kesaksian yang memang kita alami. Perubahan hidup yang dikerjakan dari dalam hidup kita, merubah kita menjadi pribadi yang baru. Dan perubahan itu pertama-tama harus dilihat siapa? Orang yang paling dekat. Istri saya, anak-anak saya, tetangga-tetangga saya, dan kemudian komunitas yang lebih luas. Di dalam bagian ini kita melihat mulai dari Yerusalem. Kemudian jadi orang yang mengenal kita, orang yang tahu persis siapa kita. Kemudian tetangga. Kalau di sini tetangga kita itu sudah ujung bumi, saudara. Karena apa? Mereka nggak berbahasa dengan bahasa Indonesia. Barangkali tetangga kita itu berbicaranya bahasa Spanish, gitu ya. Atau tetangga sebelahnya berbicara bahasa Inggris. Ini culture-nya sudah beda. Tetapi penerapannya di sini ialah orang Yerusalem dengan orang-orang yang tinggal di Yudea, mereka masih sama-sama berbahasa dan culture-nya itu mirip sama. Ya, antara orang-orang Yerusalem, yaitu masih dikuasai oleh Judeo Christianity ya. Jadi orang-orang yang masih berbicara sama Aramaik dan seterusnya. Dan orang Samaria itulah orang yang campuran. Tidak sepenuhnya Yahudi, tetapi ada mix karena perkawinan. Ya, jadi masih satu rumpun tetapi berbeda. Jadi kalau ada orang Jawa kemudian bersaksinya kepada barangkali orang Madura gitu ya. Nah, itu masih sama satu daerah tetapi berbeda gitu ya. Nah, kemarin saya bicara dengan Pak Jo ya, orang Madura gitu ya. Ya. Nah, berbeda. Tetapi kemudian mengarah ke bagian yang lebih luas lagi, yaitu ke ujung bumi. Itu adalah yang sama sekali secara budaya, kebiasaan, bahasa, dan seterusnya berbeda. Sehingga jikalau boleh disimpulkan, saudara dan saya ini sebenarnya kita berada di wilayah mana? Wilayahnya jauh ujung bumi, karena kita dari Indonesia, kita berada di Amerika. Dan saya selalu mau mengingatkan, saudara dan saya di sini adalah misionaris Tuhan. Tuhan menempatkan di sini bukan secara kebetulan. Tuhan menempatkan kita di sini untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Karena kita berutang budi. Puluhan ratusan tahun sebelumnya orang-orang barat pergi ke Indonesia memberitakan Injil di sana. Ya, di Jawa,
di Manado, di Sumatera, semua adalah para misionaris Barat yang datang memberitakan Injil. Dan kini saatnya, saudara yang sudah mendengar Injil dari pewartaan mereka, Tuhan menempatkan kita di sini. Dan kalau ditanya, tempat di mana saudara ada, itulah ladang misi kita. Kita berada di ladang misi. Tetapi sekalipun demikian, saudara, kita harus melihatnya kembali. Ujung bumi itu hasilnya ditentukan dari nuklis yang paling kecil ini, kelompok yang paling kecil ini, yaitu keluarga. Itu sebabnya istri saya selalu mengingatkan begini, pelayanan kita keluar itu adalah ekspresi dari keluarga kita. Dari keluarga kita. Nah, Paulus di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai dengan 3 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama supaya kita memahami ini ya. 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh siapa? Oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah, roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita seperti surat yang terbuka. Satu hari, namanya Pak Darto, pulang gereja, dia mampir di grocery store untuk berbelanja. Antriannya panjang sekali, karena kasirnya adalah kasir yang baru. Sehingga agak lama. Dia nunggu, ambil jijik kok, masih lama sekali, kelihatannya kasirnya pelan sekali. Lalu dari antrian yang panjang itu Pak Darto bilang begini, "Woi, cepat, kamu mau saya berdiri di sini sampai besok?" Lalu semua yang berbaris itu menoleh semua ke Pak Darto. Lalu ibu yang di belakangnya jawab, "Pak, tadi Bapak saya lihat di gereja dan Pak Pendeta khotbah bahwa kita ini adalah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Nampaknya surat Bapak dikirim ke alamat yang salah." Nah, saudara, ini hal yang seringkali kita kurang sadari, bahwa tingkah laku kita, tutur kata kita, cara kita meresponi sesuatu, itu dilihat. Siapa yang melihat? Orang yang ada di sekitar kita. Orang sekali-kali memuji, "Wah, enak ya Ibu Olvi, suaminya orang Jawa." Ya. Ibu Olvi istri saya namanya Olvi. "Pasti Pak Mustika itu sabar," gitu ya. Dikenal sebagai orang Jawa, dikenal sebagai orang yang sabar. Saudara, kalau mau kenal saya, apakah saya orang yang sabar? Tanya sama istri saya. Kadang-kadang saya kurang sabar. Dan istri saya selalu mengingatkan, Dedi itu kalau di luar dikenal sebagai orang yang sabar, tapi pada saya kok kurang sabar ya. Nah, gampang sekali untuk memberitakan tentang kesabaran, tetapi untuk belajar menjadi orang sabar sesabar-sabarnya itu nggak gampang ternyata. Dan syukurnya kata sabar itu apa? Dalam bahasa Inggrisnya long suffering. Jadi kalau mau belajar sabar, mesti belajar long suffering. Seorang penulis bernama Gipsy Smith mengatakan begini, bahwa di dalam dunia ini tidak hanya ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Next. Tetapi ada Injil yang kelima katanya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan yang kelima adalah
orang percaya. Sebelum istrimu, sebelum suamimu, sebelum anak-anakmu membaca keempat yang pertama, mereka membaca yang kelima. Jadi sebelum anak-anak belajar A, B, C, D, E, F, G dan bisa membaca Matius, Markus, Lukas, Yahya, siapa yang mereka lihat? Siapa yang mereka baca sebelumnya? Kita sebagai orang tua, kita sebagai sang suami, kita sebagai istri, kita sebagai orang yang mengajar mereka. Apakah yang kita ajarkan dan mereka lihat benar? Orang tua saya, ayah saya, ibu saya adalah orang yang beriman. Benar, ayah saya adalah orang yang mengalami kasih Tuhan. Benar, ibu saya adalah orang yang sungguh-sungguh berdoa. Benar, kedua orang tua saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga di rumah, sebelum anak-anak bisa membaca 4 Injil, sudahkah mereka melihat hidup saya, hidup kita sebagai Injil yang terbuka? Apakah mereka membaca tentang kasih? Apakah mereka melihat tentang sukacita? Apakah mereka belajar tentang damai sejahtera? Apakah mereka melihat tentang penguasaan diri? Apakah mereka melihat perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita? Di sekolah, bagi mereka yang masih sekolah, sebelum teman sebangku kita mendengar tentang Yesus yang mati bagi dunia ini, apakah mereka melihat kita sebagai anak Tuhan, perubahan yang terjadi karena kita percaya Yesus? Demikian juga di tempat kerja. Teman sekerja kita, klien yang kita rawat, kita hadapi, di tempat, di masyarakat, di dalam bisnis kita. Ketika mereka melihat, apakah mereka melihat Yesus hidup di dalam hidup saudara dan hidup saya? Ada seorang teman di SMA ini, di Amerika, memperkenalkan, nama saya, namamu siapa? Nama saya JC. JC? Ya, JC. Bukan Jesse itu, tapi JC, Jesus Christ. Oh, masa namamu Jesus Christ? Ya benar, nama saya JC. Kamu tidak percaya? Tidak percaya. Mari, nanti pulang sekolah, dia pergi ke satu opak tua, digedor-gedor pintu. Nanti kamu lihat ya, nama saya pasti JC. Benar. Orang tua yang membuka pintu itu kemudian kaget karena pintunya diketok. Apa yang muncul dari mulut dari orang tua itu? Oh, JC sebagai umpatan, sebagai kata-kata kasar. Nah, betul kan nama saya JC. Nah, saudara, kadang-kadang kita secara nggak sadar, secara gurauan, kita memperlakukan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara sembrono kita pakai sebagai ungkapan kemarahan. Di masyarakat kita, saudara pernah mendengar dengan gampang sekali menyebut nama Tuhan Yesus, ya, JC, sebagai ungkapan kekesalan. Sebelum orang lain mendengar Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang merubahkan hidup kita, apakah mereka membaca melalui mulut kita, melalui sikap kita? Fransiskus dari Assisi ini dipercayai oleh kelompok dari Fransiskan
Tetapi para ahli tidak menemukan apakah memang kata-kata ini benar keluar dari mulut Fransiskus dari Assisi. Tetapi dia mengatakan begini, satu kalimat yang sangat tajam ya. Dia katakan begini, beritakanlah Injil setiap waktu. Bila perlu, gunakan kata-kata. Ini sebuah paradoks yang sulit sekali untuk dimengerti. Beritakanlah berarti kita harus pakai kata-kata ya. Ya, preach the gospel at all times. Berarti kita menggunakan kata-kata kita untuk berbicara. Tetapi kalimat berikutnya mengatakan gunakan kata-kata jika perlu. Preach the gospel at all times and use words when it is necessary. Artinya apa? Saya mencoba untuk menangkapnya. Benar, proklamasi Injil itu sangat penting, sangat perlu. Kita memang perlu menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah nama di atas segala nama, dan tidak ada satu nama yang dapat memberikan jalan keluar di dalam hidup kita. Tetapi sebelum kita menyampaikan itu, apakah orang melihat tindakan nyata dalam hidup kita? Perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Ada kata mengatakan bahwa kata-kata kita itu berbicara lebih keras daripada, tindakan kita berbicara lebih keras dari kata-kata kita, dari khotbah kita. Action itu speak louder than your words. Sudahlah, ampuni saja misalnya. Kita mau berbicara tentang mengasihi. Tetapi apakah orang melihat kasih itu nyata di dalam hidup? Bersukacitalah. Apakah kita melihat raut muka kita memancarkan sukacita itu? Sudahlah mengalah. Apakah kita juga melihat ketika kita diperhadapkan dengan hak-hak kita yang dirampas, apakah kita berusaha juga mengalah dan giving up? Ataukah kita berusaha untuk mempertahankan hak-hak pribadi kita? Kesaksian hidup kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Sehingga yang dimaksudkan dari ungkapan ini pentingnya menyatunya antara kata dan perbuatan. Menyatunya antara apa yang kita beritakan dan tingkah laku kita keseharian hidup kita. Sehingga kita memiliki apa yang disebut dengan integrity, ya, integritas. Jadi bukan hanya sekedar jualan, tetapi tidak pernah mengalami dan memanfaatkan apa yang kita jual. Tetapi kita memberitakan dan memang kita mengalami apa yang kita beritakan. Tahun ini kami berdoa supaya kita semua hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di dalam Galatia pasal yang kelima itu dikatakan ada buah roh. Ada 9 aspek buah roh ya. Apa saja bisa disebutkan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan relasi dengan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu 3 yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau kita pelihara relasi kita intim dan indah bersama dengan Tuhan, maka 3 yang pertama ini adalah hasil yang normal, hasil yang wajar. Kita mengalami kasih, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Dan yang ketiga yang berikutnya adalah kita alami dalam relasi kita dengan sesama, yaitu kesabaran, kemudian kebaikan, kemurahan. Kita nyatakan itu kepada sesama. Dan ketiga yang terakhir itu berkaitan dengan relasi kita dengan diri kita sendiri. Menyangkut kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Nah saudara, buah Roh Kudus itu bukan sesuatu yang bisa dibikin-bikin, nggak bisa dikamuflase. Kalau karunia Roh Kudus bisa ditiru. Ada orang yang bisa meniru untuk mengadakan mujizat. Musa bisa mengadakan mujizat, dukun-dukun bisa mengadakan mujizat. Bisa ditiru. Orang bisa menyembuhkan, tapi dukun juga bisa menyembuhkan. Orang bisa berbahasa roh, ada juga bahasa roh tiruan. Tetapi jikalau buah roh, tidak bisa ditiru. Kasih itu tidak bisa pura-pura mengasihi. Kebaikan itu nggak bisa pura-pura baik. Apalagi yang disebut dengan penguasaan diri. Itu kalau nggak menguasai diri, nggak bisa juga pura-pura menguasai diri. 9 buah roh ini muncul secara nyata oleh karena keintiman kita dengan Tuhan. Dan membiarkan Roh Kudus berkarya seluas-luasnya di dalam hidup kita. Karena satu ayat itu mengatakan, karena itu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hari ini, firman Tuhan mengajak saudara dan saya memulai tahun yang baru, menjalani sepanjang tahun ini, membiarkan Roh Kudus berkarya di dalam seluruh aspek hidup kita. Tidak ada satupun ruangan yang kita biarkan tidak disentuh oleh Roh Kudus. Pikiran kita, perasaan kita, hati kita, kehendak kita. Dan membiarkan dia untuk memproses dan memperbaharui kita menjadi pribadi yang baru. Sehingga buah roh itu nyata terlihat. Yesus hidup di dalam hidupku. Dan orang di sekitar kita melihat sebagai surat yang terbuka. Surat yang tertulis. Orang melihat dan menikmati tulisan itu. Dan mereka mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena kita menjadi saksi-saksi hidup. Sehingga jika orang bertanya, tunjukkan bahwa Yesus itu hidup. Lihat hidupku. Dia hidup di dalam hidupku. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Paulus berani untuk mengatakan, lihat kepadaku. Karena Kristus hidup di dalam kehidupannya. Hari ini, Maranatha Church, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Misi harus dimulai dari rumah kita. Di dalam keluarga. Biarkan keluarga menjadi gereja kecil di mana kita belajar untuk mengekspresikan kasih Tuhan. Mendidik setiap anggota keluarga untuk berjalan bersama-sama dengan Kristus. Di dalam komunitas kita, mereka membaca Injil melalui karakter kita di dalam komunitas. Di Samaria, membaca Injil melalui sikap kita kepada mereka yang berbeda. Bahkan sampai di ujung-ujung bumi. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, saudara dan saya adalah surat-surat Kristus. Apakah orang lain membaca? Apakah orang lain melihat? Biarkanlah Roh Kudus hari ini berkarya secara baru di dalam hidup kita. Menuliskan tinta, memperbaharui hidup kita, dan menjadikan kita sebagai saksi yang efektif di dalam dunia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di dalam keluarga kami, lingkungan di sekitar kami, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan, biarlah kami bersama-sama memberi diri dan hidup kami secara baru hari ini. Tuhan memperbaharui kami dan menjadikan kami sama seperti Kristus. Supaya dimanapun dan kemanapun Tuhan menempatkan kami, orang melihat kami sebagai surat-surat Kristus yang terbuka. Dan mereka boleh membaca Injil karena mereka melihat perubahan dan pembaharuan hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan bagian firman-Mu dalam hidup kami semua.
Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sedang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami adalah buku atau kitab daripada Tuhan, sehingga orang bisa membaca dan melihat kasih dan karunia Tuhan melalui diri kami masing-masing Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kami apabila kami belum mampu melaksanakan atau menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, rubahlah hati kami, sucikan hati kami, pakailah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu dan sebagai penginjil-penginjil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kehidupan dan segala kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami. Apabila kami sakit ya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami juga mau berdoa untuk Kohandi, kira-kira Tuhan tetap memelihara Kohandi di tengah pemulihannya Tuhan, kira-kira dia bisa melihat kasih Tuhan yang terus-menerus untuk Kohandi. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Cinita, kami berdoa untuk Tante Lan, kami juga berdoa untuk Tante Yuliana, kami juga berdoa untuk Tante Olga ya Tuhan. Kiranya dalam segala kelemahan dan masa tuanya ini dia tetap memandang pada Tuhan dengan sinarnya, dengan berkatnya dan pemeliharaan Tuhan terhadap dirinya semua. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan para penginjil yang Tuhan utus ya Tuhan ke seluruh bumi sampai ke ujung-ujung bumi, baik di mana saja di negara barat maupun di timur Tuhan. Kami lihat bahwa Tuhan bekerja ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bekerja dan kami mendoakan, dan kami sebagai anak-anak Tuhan mensupport dalam doa dan maupun dengan material ya Tuhan. Ya Tuhan bekerja ya Tuhan. Banyak orang yang diselamatkan dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah misi daripada Tuhan. Kira-kiranya Tuhan mau bekerja luar biasa untuk di dunia ini ya Tuhan. Dan pakailah kami satu persatu ya Tuhan, mulai dari keluarga maupun dari tetangga kami sampai ke ujung bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan semua doa kami ini. Amin. Haleluya. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita boleh menjadi berkat, karena kita berkat Tuhan buat kita sudah lebih dari cukup. Hidup ini adalah kesempatan
berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur padamu atas kasih, berkat, dan pemeliharaan-Mu yang kami terima setiap hari. Segala yang kami miliki berasal dari tangan-Mu yang penuh kasih. Saat ini kami Tuhan membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur, ketaatan, dan kasih kami kepadamu. Kuduskanlah persembahan ini agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelayanan gereja-Mu, dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarlah kami untuk selalu setia, rendah hati, dan percaya bahwa Engkaulah sumber segala berkat. Berkatilah setiap tangan yang memberi dan juga mereka yang belum memberi sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pengumuman. Shalom, salam damai semuanya. Hari ini kita ada teman baru, saudara dan saudari Lili Santo dan Lili dan Santo. Banyak Lili hari ini. 1, 2, 3, 4. Iya. Welcome, selamat datang, dan semoga nanti berikut kita semakin boleh datang lagi supaya kita saling mengenal lebih dalam ya. Dan juga lama nggak ketemu. Ini istrinya Pak Sugiarto. Yuliana kan ya. Dia selalu ada di WhatsApp tapi nggak ini pertama kali. Udah lama nggak ketemu. Welcome. Juga Enet, welcome. Long time no see you too. Dan juga itu siapa ya? Evan, jemaat baru. Long time no see ya. Evan, hai. Dan juga Nunung, ini saya nggak tahu mau sedih atau gembira. Karena dia akan ya mau balik ke Indonesia. Dan juga nanti kita doakan, boleh Pak Musiko ya. Lalu siapa? Oh, ini juga lama nggak ketemu. Welcome back. Di Tuhan Tantelan hari ini mau gereja. Biasanya nggak ada nganter. Oke. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Yones Mulyo dan juga akan ada perjamuan kudus. Lalu seperti biasa hari Rabu ada persekutuan doa online dan melalui Zoom ya, dan juga onsite seperti biasa di Reseda di rumahnya Tantelan. Jadi hari Rabu ini temanya adalah tentang saya yang jadi itu sharing tentang kesalahan 7 kesalahan kalau kita berziarah, kalau kita ke Israel. Jadi kesalahannya itu dalam lebih ke arah ke lokasi ya. Jadi secara geografis ternyata tempat-tempat yang kita kunjungi itu belum tentu yang benar. Jadi kalau kita membandingkan ada tempat yang benar secara arkeologi dan bukti-bukti arkeologi, dan ada tempat yang cuma tradisi. Nah, jadi nanti di situ nanti akan saya share tentang ini, masalah ini. Jadi kita akan diskusi tentang itu, juga tentang kesalahan di dalam ada kelemahan antara tour guide dan para pembimbing rohani ini. Mengapa di sana? Juga ada tentang masalah budaya antara Judaisme, pertentangan antara Judaisme dan Christianity. Jadi nanti kita saya mau share itu dan kita akan diskusi itu, boleh ke Reseda tempatnya Tantelan atau melalui Zoom. Hari Rabu ini jam 8 malam.
Dan begitu saja, ada tambahan? Tidak. Haleluya, kita akan mengakhiri kebaktian pada siang hari ini. Semua diberkati Tuhan, amin. Semua membawa berkat kita pulang, dan kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha. akhiri dengan doa berkat. Bolehkah saya minta kesediaan Ibu Nunung untuk ke depan? Kita akan berdoa bersama-sama untuk Ibu Nunung. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan syukur untuk kesempatan boleh berinteraksi, bersekutu, melayani Tuhan bersama-sama dengan Ibu Nunung di tempat ini. Dan ketika hamba-Mu besok akan kembali ke Indonesia for good, Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya kasih-Mu melingkupi hamba-Mu ini. Kami percaya pengalaman-pengalaman indah bersama-sama dengan Tuhan selama hamba-Mu ini berada di Amerika boleh menjadi berkat besar khususnya untuk keluarga yang akan dikunjunginya. Khususnya dengan orang tuanya yang sedang dalam kondisi sakit, ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama bersatu hati memohon anugerah Tuhan menjamah, memulihkan dan memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupannya. Kami serahkan Ibu Nunung dalam perjalanan kembali ke Indonesia esok, baik perjalanan lewat darat maupun udara. Kami percaya Tuhan menyertai hamba-Mu. Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Bahkan kami berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran manusia, mengangkat segala keraguan, mengangkat segala kegelisahan, mengangkat segala ketakutan, dan memberikan kepada hamba-Mu sukacita sorgawi, supaya perjalanan ini menjadi perjalanan yang menggembirakan, perjalanan yang menyenangkan. Perjumpaan kembali dengan keluarga, sanak familinya, menjadi berkat di sana. Dan Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan Ibu Nunung ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, silahkan duduk, waktu tutup.